Kim Tan tiba-tiba mengungkapkan perasaannya kepada An Sang bahwa ia suka kepadanya. Tentu saja gadis itu merasa bingung dan tidak bisa menjawab apa-apa. Itu karena ia merasa belum mengenal pemuda itu. An Sang kemudian mengatakan jika ini seperti mimpi atau juga adegan film Hollywood yang pernah ia tonton. Kim Tan kemudian menyadarkannya jika ini adalah sebuah kenyataan, mereka memang berada di Hollywood. Pemuda itu menunjukkan bukit di Amerika yang terdapat tulisan Hollywood. Kim Tan mengatakan jika ungkapan perasaannya tadi lebih indah dari bukit itu. Namun An Sang enggan menjawabnya dan justru mengalihkan pembicaraan. Gadis itu mengucapkan terima kasih atas bantuan pemuda itu, namun ia tetap bersikeras ingin pergi. Namun sepertinya Kim Tan merasa tidak rela ditinggalkan oleh gadis itu. Akhirnya Kim Tan membawa koper gadis itu ke kamarnya. Beberapa saat kemudian pemuda itu membaca komentar yang ada di sosial media milik An Sang. Gadis itu kembali datang untuk mengambil kopernya. Namun Kim Tan terus mencari alasan untuk menahan kepergian gadis itu. Tiba-tiba sekretaris Yoon memberitahu jika Kim Won kakaknya telah berada di Amerika. Dan sesuai pesan ayahnya, Kim Tan diminta menemuinya. Sementara itu Bona tiba-tiba memanggil sekretaris Yoon dengan sebutan ayah. Tentu saja itu karena putranya berpacaran dengan gadis itu. Sekretaris Yoon lebih suka dipanggil dengan sebutan paman. Meskipun begitu ia suka dengan gadis itu karena sangat perhatian. Diam-diam Bona bekerja sama dengan Hyosin membuat perusahaan penyiaran. Meskipun dari keluarga sultan dan memiliki wajah yang tampan, Hyosin sangat mandiri. Ia sudah menyembunyikan selama 3 tahun usahanya itu dari orang tuanya. Pemuda ini selain cerdas juga sangat menjaga kesehatan, jadi wajar banyak yang menaksirnya. Kim Tan mengajak An Sang untuk menemui kakak tirinya. Awalnya gadis itu pun menolak, namun setelah teman Kim Tan datang dan mengganggunya, ia pun berubah pikiran. Meskipun terpaksa, An Sang selama perjalanan menikmatinya. Gadis itu pun mulai membayangkan andai saja kehidupannya seberuntung ini. Sementara itu Nyonya Han memberitahu temannya jika ia ingin meminta cerai dari suaminya. Namun menurutnya itu adalah sesuatu yang sulit karena ia tidak punya alasan. Temannya itu menyarankan untuk memotret suaminya saat sedang bersama dengan perempuan. Saat mengatur siasat itu, pembicaraan Nyonya Han didengar oleh ibunya An Sang. Ia pun merasa bingung karena takut pembantunya itu akan membocorkan rencananya. Yang bisa dilakukannya hanyalah mengancam ibunya An Sang agar melupakan apa yang telah didengarnya. Kim Tan menyuruh An Sang berkeliling melihat kebun, sementara ia menemui Kim Won kakak tirinya. Kim Tan sendiri sebenarnya ragu jika ia harus menemui kakak yang telah mengasingkannya ke Amerika selama 3 tahun ini. Setelah bertemu, ternyata Kim Won kakaknya tetap tidak berubah, tetap bersikap dingin kepadanya. Mereka akhirnya mengobrol di tengah kebun tanpa menyadari jika An Sang ada di situ. Kim Won ingin mengajak damai kakaknya, namun kakaknya itu ternyata tidak menganggapnya sebagai adik. Meskipun dirinya telah banyak berubah, Kim Tan tetap dianggap orang yang payah oleh Kim Won. Di situ An Sang jadi tahu jika Kim Tan dimusuhi keluarganya. Gadis itu kemudian mendekati Kim Tan dan menanyakan keadaannya. Kim Tan merasa kecewa kepada An Sang karena ia tidak diajak lari saat dalam bahaya. Karena menurutnya keadaan tadi adalah situasi yang sangat berbahaya. Kim Tan masih tidak terima dengan ucapan kakaknya. Hingga di sepanjang perjalanan pulang pun ia terus melamun. Di situ An Sang menjadi canggung dan tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Dan karena tidak fokus mengemudi, Kim Tan tidak menyadari jika di depan terdapat longsoran batu. Spontan pemuda itu membelokkan mobilnya hingga terjebak di kubangan pasir. Dan karena An Sang tidak bisa menyetir, ia harus mendorong mobil itu. Mereka sudah beberapa kali mengeluarkan mobilnya, namun itu tidak berhasil. Itu karena roda mobilnya terperosok terlalu dalam. Kim Tan mengajak An Sang untuk mencari penginapan karena hari sebentar lagi akan gelap. Namun gadis itu justru ketakutan karena sering menonton film horor Hollywood. Namun tiba-tiba ia berubah pikiran karena tidak mungkin ia berada di situ sendirian. Kim Tan memberitahu An Sang jika temannya telah membalas komentar yang ada di media sosial. Meskipun begitu, pemuda itu pun enggan meminjamkan handphonenya. Malam itu ternyata semua motel tutup. Namun ada seseorang yang bersedia menyewakan kamarnya.
Kim Tan telah membeli baju couple itu sengaja agar mereka bisa mengganti baju. Gadis itu diminta untuk tidak bawel karena mereka harus segera keluar mencari makanan. Hingga di sebuah kafe mereka bisa mengobrol dengan santai. Mereka kemudian sambil bercanda membahas Kim Won. Terlepas kejadian siang tadi, ternyata Kim Tan sangat menyukai Kim Won. Keluar pikiran kotor Ensang, itu artinya mereka adalah pasangan sesama jenis. Spontan Kim Tan berteriak hingga membuat Ensang hampir terjatuh dari kursinya. Ada satu keinginan yang belum terpenuhi dari Ensang, yaitu makan panenkuk seperti orang Amerika kebanyakan. Setibanya di kamar, Kim Tan merasa tidak rela jika Ensang tidur duluan. Pemuda itu kemudian terus melakukan gangguan, agar gadis itu boleh tidur setelah dirinya bisa tertidur. Kim Tan mulai berbaring di tempat tidurnya, namun sampai beberapa lama ia belum juga tertidur. Justru Ensang yang duduk di kursinya tertidur duluan. Melihat itu, Kim Tan merasa tidak tega, ia pun membetulkan posisi tidur dari Ensang. Memasangkan selimut, kemudian memandangi wajahnya. Dari sini kita tahu jika Kim Tan benar-benar jatuh hati kepada Ensang. Rachel sengaja memberitahu Chan Yong keberadaan dari Ensang. Itu dilakukannya agar gadis itu bisa menjauh dari tunangannya. Kedatangan Chan Yong membuat Kim Tan jadi cemburu. Pemuda itu terus mencari 1000 alasan agar Ensang tidak pergi. Chan Yong kemudian mendatangi mereka dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Di situ Chan Yong mengenal Kim Tan, namun Kim Tan tidak mengenal dirinya. Setelah berpikir, Ensang akhirnya memutuskan untuk ikut bersama Chan Yong. Gadis itu kemudian mengucapkan terima kasih dan meminta maaf. Setibanya di rumah Chan Yong, Ensang baru tahu jika pemuda tadi bernama Kim Tan. Beberapa saat kemudian, gadis itu meminta dicarikan tiket untuk kembali ke Korea karena ia sudah kangen dengan ibunya. Namun Chan Yong menyarankannya untuk tinggal beberapa lama lagi di Amerika karena ini adalah kesempatan yang langka. Sepasang sahabat ini akhirnya berjalan-jalan lalu berfoto selfie dan mengunggahnya ke media sosial. Itu sengaja dilakukan Chan Yong untuk mengetahui reaksi dari Bona. Saat menoleh ke belakang, Ensang melihat kaos couple yang pernah dipakainya dan itu mengingatkannya kepada Kim Tan. Sementara itu, Kim Tan juga teringat dirinya saat makan sandwich. Namun beberapa saat kemudian ia pun kesal melihat foto di media sosial. Hari itu Rachel sudah bersiap-siap akan kembali ke Korea, namun tiba-tiba Kim Tan menelponnya. Gadis itu pun mengaku jika dirinya sudah tiba di Korea. Namun kebohongannya itu terbongkar karena Kim Tan berada di sampingnya. Rachel kemudian mengubah jadwal penerbangannya menjadi besok. Saat ditelepon ibunya, Rachel bisa menjelaskan jika dirinya saat ini benar-benar bersama Kim Tan. Ibunya Rachel memberitahu ibunya Kim Tan jika ia akan menikah lagi. Berita itu sudah tersebar kemana-mana, jadi ibunya Kim Tan sudah tahu. Setelah itu mereka pun membahas isu bahwa Yong Do dan Kim Tan sudah tidak berteman lagi. Padahal mereka dulu sejak kecil sudah bersahabat. Namun hubungan mereka berdua harus renggang setelah Kim Tan diasingkan ke Amerika. Yong Do tiba-tiba ditelepon ayahnya. Ternyata ayahnya itu menantangnya bertanding taekwondo. Di situ Yong Do dibikin babak belur. Pemuda itu sengaja diuji karena suatu saat ia akan mewarisi hotel dari ayahnya. Jadi Yong Do sengaja dilatih dengan keras agar siap mental dan fisiknya. Namun karena Yong Do kalah, maka ia belum pantas disebut sebagai ahli waris. Sebelum pergi, ayahnya itu pun berpesan agar ia menjemput Rachel besok di bandara. Di sisi lain, Rachel sangat senang karena ditemani belanja oleh Kim Tan. Beberapa saat kemudian, gadis itu pun ditelepon oleh Yong Do. Rachel diminta jangan berharap jika dirinya akan dijemput di bandara. Ucapan itu pun membuat Rachel sangat kesal. Ia kemudian memberitahu Kim Tan jika Yong Do akan menjadi kakaknya. Tiba-tiba gadis itu menyuruh Kim Tan menemaninya makan panenkuk. Pemuda itu dengan tegas menolak karena ia yakin jika Ensang akan berada di sana. Keyakinan Kim Tan itu ternyata bukan isapan jempol belaka. Rachel sangat terkejut karena memang benar Ensang dan Chan Yong sedang berada di sana. Rachel kemudian mengatakan jika Kim Tan dan Ensang memang berjodoh. Rachel menolak saat diajak pulang karena niatnya ingin merusak suasana. Rachel dan Chan Yong teman satu kelas namun tidak terlalu dekat.
Di situ Rahel juga menghina Ensang. Jika sebelumnya ia bersama dengan lelaki yang sudah mempunyai tunangan, dan kini justru berkencan dengan lelaki yang sudah mempunyai pacar. Rahel semakin tidak terkendali dengan mengatakan jika Bona pernah berpacaran dengan Kim Tan. Untuk mencegah situasi yang lebih buruk, Kim Tan kemudian mengajak Rahel untuk pulang. Ensang masih kepikiran dengan ucapan dari Rahel. Namun ia beruntung memiliki sahabat seperti Chang Yong yang selalu menghiburnya. Kim Tan merasa kecewa karena Rahel yang ia kenal telah berubah. Ia mengaku jika mau bertunangan dengannya, ia mengenal Rahel yang sangat jenius dan mempunyai akhlak yang baik. Namun kini Rahel hanyalah orang yang payah. Meskipun begitu, Kim Tan tetap berjanji akan mengantarnya ke bandara besok. Rahel tanpa sengaja bertemu dengan Kim Won, pria yang sangat ia kagumi saat masih kecil. Gadis itu meminta izin untuk ikut pergi bersamanya karena ia sudah bosan di kamar. Tempat yang mereka kunjungi adalah makam dari ibunya Kim Won. Di situ semakin terkuak hubungan yang kurang baik antara Kim Won dan Kim Tan. Meskipun begitu, Rahel tidak begitu memperdulikannya. Kim Won memberitahu sekretaris Yoon jika dirinya akan menunda penerbangan dan akan transit di Singapura. Tanpa sengaja di lift, sekretaris Yoon bertemu dengan ibunya Rahel. Tampaknya mereka memiliki hubungan yang spesial di masa lalu. Ibunya Rahel memberitahu jika pria yang bersamanya tadi adalah calon suaminya. Mendengar itu, sekretaris Yoon seperti masa bodoh. Saat ditelepon, Kim Tan diberitahu sekretaris Yoon jika Chan Yong adalah putranya. Kim Tan kemudian menghubungi pemuda itu dan menanyakan keberadaan dari Ensang. Chan Yong kemudian memberitahu gadis itu jika Kim Tan ingin berbicara dengannya. Namun Ensang mengatakan jika itu tidak perlu, karena yang terpenting sekarang adalah mencari tiket untuk kembali ke Korea. Sementara itu, Kim Tan terus memandangi ponselnya, mengharapkan Ensang akan menghubunginya. Pemuda itu tersenyum sendiri melihat kaos kaki Ensang diletakkan di daun pintu. Sedangkan gadis itu menulis pesan yang ia tempel di tempat pengumuman. Sesuai janjinya, Kim Tan akan mengantar Rahel ke bandara. Setibanya di sana, pemuda itu menyuruh Rahel untuk segera naik ke pesawat. Namun tiba-tiba Rahel memeluk Kim Tan. Pemuda itu sebenarnya ingin membalas pelukannya, namun ia urungkan. Tak lama kemudian muncul Ensang yang ia juga akan kembali ke Korea. Dengan lantang, akhirnya Kim Tan memanggil namanya. Gimana, bikin baper kan? Jangan lupa ikuti terus kelanjutan dari serial ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.